Halo Sobat Ragam Tutorial, pada kali ini kita akan bahas satu video ya tentang akun YouTube yang ditangguhkan atau disuspend. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini ya. Nah, untuk yang baru pernah mengalami dan channelnya itu hilang secara tiba-tiba ya, coba kalian cek di email kalian ya, yang berkaitan dengan channel YouTube kalian. Nah, seperti yang dialami oleh Ragam Tutorial ya, di sini kita mendapatkan satu email dari YouTube di mana tanggal 28 Oktober ya. Nah, di sini dibilang kalau misalkan Ragam Tutorial itu kami telah meninjau konten yang ada di channel Ragam Tutorial ya. Nah, di sini bahwa pihak YouTube dia bilang menemukan beberapa pelanggaran serius atau berulang terhadap pedoman komunitas kami. Nah, jadi si YouTube ini dia punya pedoman komunitasnya ya. Jadi kalau misalkan kita ada pelanggaran di konten-konten yang kita upload, maka kita akan memiliki teguran seperti ini. Nah, ini kami menyadari bahwa hal ini mungkin sangat mengecewakan ya. Nah, terus bla bla bla, terus nah ini tujuannya itu si YouTube dia untuk melindungi pengguna lain di platformnya. Nah, jika Anda merasa yakin bahwa kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding. Jadi teman-teman jangan langsung panik dulu ya. Di sini kita bisa mengajukan banding. Nah, jadi caranya itu seperti ini ya. Nah, ini sebelum kita mau mengajukan banding, kita lihat dulu. Nah, ini isi kebijakan kami ini ada spam, ada scam, terus atau konten yang menipu secara komersial. Nah, ini tidak diizinkan di YouTube tersebut ya. Nah, ini bisa kita klik ya kalau misalkan apa namanya, teman-teman bisa klik di sini pelajari lebih lanjut. Nah, begitu kita klik ya, kita akan dihadapkan di satu halaman ya. Nah, di sini ini kebijakan mengenai spam, praktik penipuan dan scam. Pihak YouTube di sini memberitahukan ya keselamatan kreator, penonton dan partner merupakan prioritas utama mereka ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini YouTube ini dia punya pedoman komunitas ya. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya, pelan-pelan dibaca. Nah, YouTube ini dia tidak menginginkan konten yang berisi spam, scam, dan praktek penipuan yang lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, jika Anda memposting konten ya, nah jadi jangan posting konten yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pasti diberikan kategori spam video. Nah, jadi ada spam video ya. Nah, spam video itu seperti apa ya? Karena di sini dibilang konten yang diposting secara berlebihan, berulang atau tidak ditargetkan ya. Terus serta melakukan satu atau beberapa hal seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu dia menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu, tetapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs ya. Nah, terus memperoleh klik, penayangan atau traffic YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Nah, ini juga ini bisa dianggap sebagai spam ya. Jadi agak harus hati-hati dalam isi video yang kalian upload, terus mengarahkan penonton ke situs yang menyebarkan software berbahaya ya, mencoba mengumpulkan informasi pribadi dan lain-lain. Nah, ini itu masuk ke spam. Terus ada juga yang bagian yang namanya metadata atau thumbnail yang menyesatkan. Nah, jadi di sini menggunakan judul, thumbnail, deskripsi atau tag untuk menipu ya pengguna sehingga salah mengira isi konten. Jadi eh, apa secara gamblangnya itu metadata atau thumbnail ini antara judul sama gambarnya itu deskripsi itu nggak nyambung ya. Jadi isi kontennya apa, tapi dia pasang judulnya atau thumbnailnya seperti apa, nah itu dianggap sebagai yang menyesatkan
ya. Nah, terus ada juga scam. Nah, scam ini konten yang menawarkan pemberian uang tunai, ya. Nah, jadi skema cepat kaya atau skema piramida mengirimkan uang tanpa produk yang jelas, ya. Nah, ini masuknya ke scam. Nah, terus spam yang berbasis insentif. Nah, konten ini yang menjual metrik engagement seperti penayangan, like ya, komentar atau metrik lainnya di YouTube. Jenis spam ini juga dapat mencakup konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayangan atau metrik lainnya. Nah, jadi misalkan di isi videonya itu menawarkan diri subscribe ke channel creator lain semata-mata agar mereka subscribe balik ke channel Anda, ya. Nah, juga ini disebut konten sub for sub, ya. Jadi cuma misalkan, kita bikin konten itu cuma isinya, tolong di-subscribe ya, nanti kita subscribe balik. Nah, udah cuman isinya itu aja. Nah, ini bisa masuk ke spam yang seperti ini ya. Nah, terus, spam komentar. Nah, ini ada juga beberapa yang, mungkin banyak ya kena di sini. Komentar yang bertujuan utama mengumpulkan informasi pribadi dari penonton ya, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube. Nah, ini melakukan perilaku yang dilarang seperti tersebut di atas. Nah, ini masuk ke spam dari komentar. Nah, terus komentar berulang, memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan dan berulang dalam jumlah yang besar. Jadi kita terus-terusan ya, kita komentar apa diulang, di copy paste ini masuknya ke komentar berulang. Jadi hati-hati ya. Nah, terus penyalahgunaan live stream. Live stream yang dimaksudkan ini untuk streaming konten milik orang lain dan tidak kunjung dikoreksi meski telah diberi peringatan berulang ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ngerasa di channel teman-teman, terus di konten teman-teman itu tidak melanggar kebijakan yang ada di konten apa diberikan oleh YouTube ini ya, ini kita bisa mengajukan banding. Nah, mengajukan bandingnya ini caranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat lagi, balik lagi ya ke emailnya ini. Nah, ini eh, kalau misalkan kita melanggar ya di sini, YouTube bilang kepada kita, "Kami telah menghapus channel Anda dari YouTube secara permanen. Nah, selanjutnya Anda tidak akan dapat mengakses, memiliki, atau membuat channel YouTube lain." Ya. Nah, ini dampaknya bisa sampai seperti ini, ya. Nah, yang dapat Anda lakukan selanjutnya ini, itu ada beberapa langkah yang dapat diambil jika Anda mengajukan banding, ya. Nah, jadi dari pedoman yang tadi ya, yang tadi sudah dibahas itu kalau misalkan, kita tidak melakukannya sama sekali atau kita punya, eee, apa namanya, kita punya alasan ya untuk, supaya channel kita ini kembali, nah ini kita bisa, ajukan banding di sini. Nah, di sini, karena waktu channel teman-teman itu hilang ya nanti itu kita tidak punya, link-nya lagi ya. Nah, jadi di sini, YouTube sudah menyediakan ya. Nah, ini adalah, link dari channel, yang disuspend ya atau ditangguhkan oleh YouTube. Nah, ini kita bisa copy di sini ya, sebelum kita masuk kita klik ininya teman-teman kita copy dulu di sini ya. Ini copy link address. Nah, di sini baru kita klik ke sini ya. Ini teman-teman klik aja kalau mau ajukan banding di sini. Nah, kemudian setelah diklik, teman-teman akan dihadapkan dengan sebuah halaman form ya. Ada beberapa yang harus diisi sama teman-teman, yaitu nama lengkap ya, nama lengkapnya diisi. Nah, kemudian berikutnya adalah alamat email yang teman-teman gunakan untuk login ke channel YouTube. Terus di bawahnya ada alamat email yang dapat digunakan untuk bisa YouTube menghubungi kita ya. Nah, ini kita samakan ya dengan alamat email yang sebelumnya ditulis. Nah, kemudian ini adalah channel YouTube yang ditangguhkan ya, yang tadi kita sudah copy dulu di sebelumnya. Ini tinggal dipaste aja di sini ya, supaya mempermudah. Nah, kemudian
berikutnya itu di bawahnya itu adalah penjelasan secara singkat alasan kita, menganggap bahwa channel yang ditangguhkan tersebut itu ada suatu kekeliruan dari YouTube ya. Nah, di sini kita cuma jelaskan secara singkat aja, nggak usah panjang lebar ya. Nah, seperti di sini, ragam tutorial di sini menjelaskan Eee, pasti ada kekeliruan pada peninjauan. Semua video pada channel ini dibuat dengan sendiri ya, tanpa mengambil konten dari, milik orang lain. Nah, terus, tolong dicek kembali, terima kasih ya, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih dari Ragam Tutorial. Nah, jadi, intinya, eee, ini bisa nanti pakai kata-kata teman-teman sendiri ya. Nah, jadi jangan mengikuti persis dari sini ya. Nah, jadi pokoknya intinya, kita mengajukan banding, kita menjelaskan bahwa pasti ada kekeliruan waktu, channel kita ini ditangguhkan ya atau disuspend. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tinggal, klik kirim ya, nanti dia akan diproses ke YouTube-nya. Nah, setelah teman-teman kirim biasanya nanti di, email kita ada masuk seperti ini ya, nanti akan, membutuhkan prosesnya, sekitar, 2 hari ya, atau bahkan bisa lebih cepat kalau misalkan, responnya lebih cepat ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan dibalaskan, hasil dari, banding kita. Nah, setelah kita dikirimkan, email berikutnya, yaitu di sini akan sudah memberikan hasilnya. Di sini menyatakan bahwa telah meninjau, kembali ya setelah memeriksa, nah memastikan bahwa kita tidak melanggar. Nah, biasanya kalau di sini, sudah dibatalkan penangguhannya, maka bisa aktif kembali channelnya ya, bisa teman-teman lihat nanti akan ada sendiri di akun YouTube kita ya channelnya. Nah, setelah ini kita bisa gunakan seperti, sedia kala. Oke, mungkin itu aja, tutorial kali ini ya. Jadi kalau buat, teman-teman yang, tiba-tiba channel YouTube-nya hilang ya, itu nggak usah kaget, nggak usah panik dulu ya. Coba cek di email, terus kemudian, eee cek secara, detail ya, petunjuknya seperti apa, bisa ikuti dari video, ini ya. Di sini apa aja yang harus kalian lakukan, terus sampai nanti, channel kalian bisa digunakan kembali ya. Jadi semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video kali ini dari awal sampai akhir. Jika kalian merasa video tutorial ini berguna ya, silahkan like dan share. Terus untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial. Untuk yang mau bertanya atau memberikan, saran atau kritik ya, nah di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.